Udah Pak, saya mulai deh. Kenapa itu? Doa aja. Doa aja. Itu kenapa itu? Sudah langsung siaran langsung. Tadi. Iya. Lagi katakan Roh Kudus, Roh
Seberapa kita yang sudah terkumpul pagi hari yang indah ini. Mungkin masih ada sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, masih dalam persiapan untuk datang di tempat ini. Mari kita mau buka hati kita. Kita mau beri hati yang terbaik bagi Tuhan pagi hari yang indah ini. Kita mau datang ke bait-Nya yang kudus. Kita rindu memuji memuliakan nama Yesus. Biar Roh Kudus memenuhi kita pagi hari yang indah ini. Di hari kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, keselamatan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Mari kita mau senangkan hati Tuhan pagi hari yang ini. Karena hanya ini dapat kita balas segala kebaikan Tuhan. Kita mau masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang penuh sukacita dalam Yesus. Haleluya.
Setiap acara pagi hari yang indah, ibadah, persekutuan yang indah ini kepada Tuhan. Amin. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah hati kami meninggikan nama-Mu Yesus. Biar kudus tercurah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka dalam nama Yesus. Mari yang diberkati Tuhan katakan amin. Kita berikan meriah bagi Tuhan Yesus. Sudah lama kita tidak salaman-salaman ya. Dengan keadaan, mari kita saling bersalaman satu dengan yang lain. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita tahu menjaga diri kita atau menjaga kesehatan kita, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita boleh merasakan pemeliharaannya yang luar biasa. Untuk itu mari kita mau undang Dia pagi hari yang indah ini. Biar Roh Kudus tercurah memenuhi kita pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di rumah.
hangatkan hati kami di hari raya Pentakosta Amin. di tahun 2020 ini. Ya. Kami berterima kasih karena kami boleh masuk pada hari raya Pentakosta di akhir zaman ini. Dan biar kiranya Roh Kudus senantiasa terus mengontrol kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan. Kami dapat berjalan seiring dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Allah. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara, di pagi hari yang indah ini, pagi yang bahagia, pagi yang penuh dengan keberkatan. Kita tahu bahwa Bahwa kalau kita boleh ada sampai pagi ini semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan selalu pelihara kita, Dia selalu jaga kita, Dia bela kita, karena Dia cinta saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita buka bersama-sama kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca ayat 21 saja, karena begitu panjang pembacaan Alkitabnya. Maka kita baca satu ayat saja. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara baca ayat 1 sampai ayat 21. Di sana merupakan sebuah peristiwa Roh Kudus dicurahkan, dan itulah yang kita kenal dengan sebutan Hari Pentakosta. Sebenarnya bukan satu hal yang baru, sebab sejak dalam perjanjian lama, di masa orang-orang Yahudi, itu sudah merupakan sebuah perayaan kedua yang terbesar yang dirayakan oleh orang Yahudi. Mereka merayakan Hari Pentakosta karena mereka baru saja menuai gandum. Ada panen gandum secara besar-besaran. Lalu mereka lakukan kewajiban bawa hulu hasil kepada Tuhan. Setelah mereka sudah persembahkan kepada Tuhan hulu hasilnya, baru mereka merayakan sebuah hari raya Pentakosta. Itulah sekilas tentang Pentakosta. Bukan dimulai di perjanjian baru, tetapi di zaman perjanjian lama. Itu merupakan hari besar kedua, terbesar kedua. Nah, bagi kita di akhir zaman ini, saudara-saudara, bagi kita gereja Tuhan, sekarang ini hari Pentakosta bagi kita ini melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa yang besar di dalam dunia ini. Sebab pada kitab 1 atau kisah Rasul pasal yang kedua, itu merupakan penggenapan dari kitab Yoel. Kalau saudara baca kitab Yoel, itu merupakan kutipan yang diambil oleh Petrus
di dalam kitab Yoel dinubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 32. Petrus mengutip nats-nats ini. Dia katakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi, Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terunah-terunahmu akan mendapat penglihatan. Yoel 2 ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa, ini kutipan lagi dari Petrus. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, itu intinya terdapat di dalam ayat 21. Saudara perhatikan ulang. Jadi di dalam ayat 21 ini dikatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi waktu hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2, ini merupakan awal penginjilan dunia. Bayangkan 3.000 orang bertobat, 3.000 orang menerima Yesus. Saat Petrus berkhotbah, sekalipun memang pada saat itu dia mengalami tantangan. Orang bilang mereka lagi mabuk anggur katanya. Petrus bilang, loh masih siang begini, kita mabuk anggur gimana? Mereka bukan mabuk anggur, mereka sedang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan tandanya mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa lidah. Jadi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus ya seperti itu, berbahasa lidah. Dan ini sudah terjadi di awal gereja. Saudara-saudara, hari Pentakosta sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan setiap orang yang percaya. Amin. Makanya saudara-saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka terjadi sebuah penginjilan awal yang luar biasa. Begitu banyak orang yang mengalami keselamatan. Jadi saudara-saudara, bicara tentang hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, keuntungannya adalah itu adalah merupakan hari keselamatan yang besar. Hari keselamatan yang besar. Sebab apa? Sebab Roh Kudus dicurahkan untuk memperbaiki manusia, untuk memurnikan manusia. Makanya dikatakan, kalau kita mau datang bersekutu menyembah Allah, maka kita akan dimurnikan, kita akan diperbaiki. Jadi kalau saudara menjauh dari Tuhan, saudara tidak akan mengalami perbaikan, tidak akan dimurnikan, tetapi kita semakin jahat. Di akhir zaman ini cuma ada dua tipikal: orang yang semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau sebaliknya orang yang semakin jahat, semakin menjauh dari Tuhan.
Doa saya, jangan kiranya kita semakin menjauh dari Tuhan. Amen. Akhir zaman akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena alam yang mengerikan. Bulan akan menjadi darah sebelum hari Tuhan terjadi, saudara. Ada banyak peristiwa alam yang membuat jantung kita copot 10 kali ya. Rasanya, wah, nggak tahan hidup. Tetapi itulah menjelang hari Tuhan. Orang sudah stay at home, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kalau mau mencegah penularan daripada virus corona ini, itu baru satu model dari segi kesehatan, tapi akan berdampak kepada ekonomi. Bagaimana kalau dia nanti akan mengganggu masalah keamanan, menyangkut, jadi kayak orang komplikasi penyakitnya. Tadinya cuma sakit mungkin darah tinggi, tahu-tahu sudah komplikasi stroke, sakit apa lagi, jantung, paru-paru, ginjal. Tinggal tunggu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita bersekutu menyembah Tuhan. Saya senang melihat jemaat hari ini. Saya bersuka cita, saya bilang ini bukan soal kolektornya, tapi bagaimana tujuan gereja untuk membawa jiwa-jiwa semakin bersekutu dengan Tuhan, semakin menyembah Tuhan, semakin dimurnikan oleh Tuhan, semakin kita diperbaiki oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kalau saudara punya kipas angin rusak, perlu diservis nggak, saudara? Kalau nggak mau diservis, masuk kemana dia? Gudang atau tong sampah, ya kan? Rice cooker juga sama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Simon Petrus dan gereja mula-mula, mereka menggunakan makna perbaikan kehidupan ini untuk karya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah ditinggikan dan kini dengan dicurahkan Roh Kudus. Makanya menjadi inti daripada perikop hari Pentakosta itu ada pada ayat 21 yang mengatakan apa tadi? Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amen. Saudara-saudara, perbaikan itu akan terjadi untuk kehidupan kita dimulai dari orang percaya. Jadi kalau penyucian itu nanti akan dimulai dari mimbar. Dia mulai dari mimbar turun kepada jemaat Tuhan. Hari-hari penyucian, pengudusan. Dan kita tahu sekaranglah waktunya di mana Tuhan sedang memperbaiki supaya terjadi sebuah perbaikan, terjadi sebuah kemurnian. Sebab saudara-saudara, kepada mereka yang berseru, bagi mereka yang berseru kepada Tuhan, Alkitab katakan akan diselamatkan. Dan Rasul Petrus dia berkhotbah di hadapan orang-orang Israel dan semua orang yang ada pada saat itu. Inilah yang disampaikan oleh Petrus. Dia mengutip Yoel 2 ayat 28 sampai 31. Karena di situ mengandung janji bahwa mereka yang mau berseru kepada Allah akan diselamatkan, bahkan akan menerima pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya diselamatkan, tetapi akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi bagi orang yang mau percaya, bagi orang yang akan menjadi bagian dari umat Allah, mereka akan bertahan, saudara. Mereka akan taat dalam iman. Mereka yang mau percaya menjadi bagian dari umat Allah, maka mereka akan terus setia memberitakan kasih dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seterusnya, saudara-saudara. Roh Kudus kalau dia dicurahkan, dia turun atas kita, maka dia akan membimbing kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan menyertai kita.
Kalau Roh Kudus turun atas kita, dia akan menegur, menghibur, mencerahkan, bahkan menguatkan, dan teristimewa dia akan menyelamatkan. Amin. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus dia terus bekerja. Roh Kudus dia lebih memperbaiki hati. Roh Kudus dia memperbaiki pikiran kita dan kehidupan kita setiap hari. Makanya tema khotbah hari ini adalah Roh Kudus memperbaiki kehidupan kita. Sekali lagi, tema khotbah di hari Pentakosta ini adalah Roh Kudus memperbaiki kehidupan kita. Dia ingin perbaharui hati kita. Amin. Dia ingin perbaharui pikiran kita. Dia ingin supaya kehidupan kita semakin hari semakin dimurnikan, disucikan. Orang yang bertahan setia sampai akhir akan mendapat mahkota kehidupan. Saudara, sekarang kita sedang ditampi. Kalau saudara pernah ke Manado atau di Jawa juga ada itu, orang Manado bilang pakai sosiru. Itu kalau di sini bahasanya apa itu? Nyiru ya. Nyiru. Jadi beras itu supaya kita makan mantap, buang dia punya gabah yang masih tersisa. Kalau ada batu masih kelihatan, masih bisa disingkirkan. Nah, yang berat-berat ketinggalan, yang ringan orang Manado bilang tak pancar, tak pias, terbang, tidak bertahan. Akhir zaman ini saudara, mari kita menjadi orang yang siap dimurnikan. Amin. Kalau ada tantangan saudara, Alkitab sendiri yang berkata bahwa tidak akan melebihi iman yang ada pada kita. Dan percobaan-percobaan itu katanya biasa. Yes. Mari sama-sama katakan biasa. Biasa. Ya, jadi kalau saudara lihat, oh Tuhan Yesus. Tadi kemarin saya nonton di WA sebenarnya, bukan YouTube. Anak kecil orang Manado, dia punya kaki kebeset, terus mau dikasih obat iodium ya, betadine. Sampai kita ketawa, ada apa itu Pak? Dia berteriak, karena pedih sekali, dia bilang mau mati dia. Terus saya lihat, waduh, cuma mau kasih betadine, dia sudah berteriak-teriak, so mau mati kita. Anaknya gendut saudara-saudara, tapi dia pikir, wah dia sudah mau mati cuma gara-gara betadine. Saudara-saudara diberkati Tuhan, kita sekarang ini sedang diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Memang sakit saudara kalau kita dibentuk oleh Tuhan. Jadi kalau saudara melihat masalah pakai mata saudara, saudara anggap ini sudah kiamat. Tapi kalau saudara pakai cara Tuhan melihat, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Biar mata kita kalau melihat sesuatu memancarkan kasih seperti Kristus. Amin. Begitu saudara lihat masalah lebih besar, saudara kan rasa kasih Kristus lebih besar Amin. daripada Masalah. masalah kita. Kemarin saya, makan susah. Wah, giliran mulai belajar makan lancar. Tadi malam ada jemaat bawain makanan. Wah, keren saudara. Enak-enak. Dan bukan saya yang kebagian, seluruh pastori kebagian juga. Pagi-pagi jangan sarapan dulu Pak Pendeta ya. Saya khusus mau bawa sesuatu ke pastori, sekalipun orangnya belum kelihatan sekarang. Tapi pagi-pagi udah bawa nasi tim, sapu tahu. Saya sarapan. Lagi baca Alkitab, datang Father. Opa, ini ada berkat. Dua susu makanan saya mau Tuhan. Kemarin kurus kering, sekarang luar biasa Tuhan. Kalau Tuhan mau hiburkan saudara, baru lihat aja makanan udah terhibur. Sehingga ini berkat buat kita sesi pastori di masa-masa pandemi COVID-19.
Orang lain mungkin susah payah, tapi kalau Tuhan Yang pelihara. menyatakan kasih-Nya, saudara-saudara, makanya saya sering bilang, kalau mau berkat besar, masalahnya juga harus besar. Oh, haleluya. Nah, saudara ini menghadapi masalah besar dan berkata kiamat sudah, itu nggak fair. Kita harus melihat bahwa di balik semua rencana Tuhan itu punya rencana yang indah, jauh lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita menghadapi apa saja, ya itu biasa. Makanya kalau Tuhan mau memimpin kita, jangan cuma bisa bernyanyi, pimpinlah niat hamba, tapi betul-betul biarkanlah Tuhan memimpin kita. Biar Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan mau menghibur kita, aduh saudara, di situ saudara tidak bisa menceritakan dengan mulut lagi betapa Tuhan itu sangat baik. Luar biasa Tuhan baik, saudara. Kalau Tuhan mencerahkan kita, kalau Tuhan menguatkan kita, teristimewa Dia menyelamatkan kita. Sebab tidak ada toko yang jual keselamatan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita, asal kita mau datang kepada Dia dan kita siap diperbaiki segala yang rusak. Amin. Tuhan saudara-saudara, Dia silakan siapa saja. Kan keselamatan itu untuk semua orang. Kasih itu untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Tuhan tidak pilih-pilih orang. Oh, kalau rambut keriting enggak, yang rambut bonding aja, yang rambut lurus. Tuhan enggak seperti itu. Oh, yang warna putih aja, yang hitam enggak, saudara. Tuhan itu sayang kita semua. Amin. Yang rambut bonding, rambut keriting, rambut lurus, semua Tuhan sayang. Yes. Tadi saya dengar dari dalam Ibu Gembala bilang, beta tidak tahu. Oh, kapan Ibu Gembala sudah jadi apa nih? Beta tidak tahu. Ada 10 kali dia bilang, beta tidak tahu. Saya bilang, tidak tahu apa ini? Saya nggak sempat konfirmasi, cuma saya dengar dari dalam ruang belajar saya, beta tidak tahu. Nggak tahu lagi jawab ke lesson kali ya. Beta tidak tahu. Dengan pula ini Ibu Gembala sudah diadopsi jadi orang Ambon. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, dicurahkan supaya apa? Supaya setiap orang percaya dimampukan untuk bisa mempengaruhi, kemudian diperbaiki. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, kita hidup di dalam rumah tangga, kita punya keluarga. Yes. Jadi satu orang Tuhan pengaruhi, lalu dia perbaiki. Nah, yang sudah diperbaiki ini tugasnya adalah memperbaiki kehidupan keluarga kita, Amin. lingkungan kita, dan banyak orang lain di sekitar kita, Amin. sesuai dengan kebenarannya di dalam kehidupan nyata kita, saudara. Seperti khotbah daripada Rasul Petrus tadi kita lihat bagaimana dia berkhotbah, dia menginsyafkan manusia akan dosa. Dia menginsyafkan manusia akan kebenaran. Dia bilang Yesus yang disalibkan oleh orang-orang durhaka, dia rubah mindset orang-orang itu, dan akhirnya orang-orang itu percaya akan karya keselamatan yang Yesus kerjakan, dan itu Tuhan sangat tinggikan. Amin. Siapa yang meninggikan karya Allah, Roh Kudus akan berkarya di dalam orang itu. Amin. Makanya saudara-saudara, apapun yang dikerjakan Yesus itu punya rancangan yang sangat luar biasa. Dia mati bagi saudara dan saya, dia bangkit bagi saudara dan saya. 40 hari dia menampakkan dirinya supaya tuntas pekerjaannya. Haleluya. Setelah dia tuntas, dia naik ke surga. Tetapi kenaikan ke surga itu bukan berarti final segala sesuatu. Tidak. Dia tahu bahwa murid-murid Tuhan, para rasul, harus menjalankan apa yang pernah diamanatkan. Harus ada estafet, di mana keselamatan itu tidak berhenti. Tetapi dia naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian dia curahkan Roh Kudus untuk memperlengkapi kita. Kalau kita pergi bersaksi, kita bersaksi dengan berani, dengan tidak pernah takut dan gentar, sebagaimana Petrus dan kawan-kawan. Saudara percaya,
Sekalipun saudara gagap, kalau Tuhan mau pakai memberitakan Injil, dia bisa rubah gagap menjadi lancar seperti orang pada dia umumnya. Ada orang tidak tahu baca, tapi Tuhan mau pakai orang ini untuk bisa memberitakan Injil. Bagi Tuhan tidak ada masalah, saudara. Gak bisa baca, dengan cara Tuhan orang itu bisa memberitakan Injil. Amin. Saya pernah bilang dulu di sekolah Alkitab itu, ada orang nggak tahu baca, benar-benar nggak tahu baca, tapi Tuhan kasih karunia dia mendengar ayat dan menghafal. Misalnya Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan dan sebagainya. Nah, saudara, kalau dia mau khotbah, dia sudah tahu nasi itu bunyinya begitu. Dia bilang begini, mari kita buka Alkitab kita baca Yohanes 3:16. Tolong dibacakan. Dia suruh orang, saudara. Itu hikmat dari Tuhan. Kalau dia baca nggak bisa kan? Tapi begitu misalnya, tolong Ibu Daud bacakan. Ibu Daud baca, dia jelaskan dengan urapan Allah yang luar biasa. Sampai orang yang tahu baca bilang, kalah orang yang tahu baca dia lebih jago khotbah. Karena saudara, berkhotbah itu bukan soal jago pinternya, urapan Allah. Yes. Menyampaikan maksud Tuhan itu bukan oleh kepintaran kita, saudara-saudara. Tetapi menyampaikan isi hati Allah itu perlu kerendahan hati. Perlu bekerja sama manunggal dengan Dia. Jangan Tuhan mau ke kiri, kita bilang, mau pengennya ke kanan saja. Gak bisa. Kita jangan berdebat, jangan bertikai, jangan cari persoalan dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu kata pada Daud, saya gak ada lawan. Ya, siapa yang bisa lawan dia, sudah? Dia pencipta. Justru yang paling bagus kita posisikan diri kita sebagai apa? Waktu Yesus khotbah di atas bukit, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Sulit dimengerti, kok miskin mau dihadiahin surga? Orang miskin kan itu orang malas, kata orang kaya, gitu kan? Lah, orang miskin dihadiahin surga. Bukan seperti itu. Miskin yang dimaksud gini, Yesus itu kan kaya. Jangan kita pernah merasa kita lebih kaya dari Yesus. Yesus kan pintar kan? Smart. Jangan pernah merasa saudara lebih pintar daripada Yesus. Artinya saudara punya standar kehidupan harus di bawah Yesus. Jangan merasa, oh, saya hebat. Orang yang merasa miskin, orang miskin itu dia mau beli ini nggak bebas, beli itu nggak bebas, terbatas. Standarnya di bawah gaji minim daerah itu miskin. Kalau di TV bilang orang kismin, maksudnya miskin. Lawak-lawak itu bilang kismin. Orang miskin, dia nggak bebas seperti orang kaya, apa saja dia bisa beli. Nah, artinya kalau kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan, kita merasa selalu kita ini nggak ada apa-apanya dibanding Yesus. Karena semua yang kita terima itu cuma merupakan pemberian Tuhan. Kalau saudara bisa kaya, punya rumah, punya apa saja, saudara-saudara, itu cuma karena kemurahan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Nggak ada yang bisa kita banggakan, saudara-saudara. Kebanggaan kita karena Kristus mau pakai kita di Indonesia, tapi kita ini duta-duta surgawi, lebih besar daripada duta Australia, Singapura dan sebagainya. Kita ini rekan kerja Allah, mitra Allah. Berarti Tuhan percaya, amin. Jadilah orang percaya yang Tuhan percaya. Jadi sudah hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, merupakan awal penginjilan dunia. Hari Pentakosta merupakan awal penuaian jiwa-jiwa, dan tidak bisa berhenti di situ. Dia mau supaya orang-orang yang percaya diperbaiki, supaya bisa menjadi bagian penggenapan daripada janji Allah yang indah. Terjadi proses penyelamatan bagi dunia. Saudara-saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia akan terus memastikan itu harus berlangsung terus. Makanya kita harus jaga, saudara-saudara. Kita harus pelihara. Roh Kudus itu harus kita jaga baik-baik. Jangan mendukakan dia, saudara. Kita harus senantiasa hidup karib, bergaul karib dengan Tuhan. Jangan cuma ada perlu baru kita datang sama Tuhan. Kita sering nyanyi, Roh Kudus,
ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku, dan seterusnya. Saudara-saudara, salah satu yang terpenting adalah memperbaiki kehidupan pribadi kita. Kemudian kita diutus, dipakai untuk memperbaiki kehidupan sekeliling kita. Dan lebih luas lagi, sebagaimana Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan akan pakai bukan hanya dalam keluarga saja, saudara-saudara, tapi jauh lebih bagus. Mari kita mulai dari lingkungan, dari Yerusalem, dari lingkungan kita. Amin. Kalau Tuhan pakai suami, mari para suami, izinkan Tuhan memperbaiki. Biarkan tangan Tuhan itu membentuk kita bagaikan bejana, siap dibentuk. Kita menjadi bejana di tangan Tuhan. Saudara, Tuhan pernah suruh Yeremia pergi lihat tukang periuk. Dan tukang periuk itu kalau dia sedang membentuk periuk, kemudian ada yang retak, maka tukang periuk ini akan menghancurkan ulang. Dia bikin dari baru, daripada sudah kering tapi retak. Itu susah sekali. Makanya kita ini seperti apa? Di tangan Tuhan, bejana di tangan Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita, saudara. Amin. Jauh lebih bagus, mari kita berserah saja. Seperti lagu sering kita nyanyi, aku berserah. Coba nyanyi. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Biar Tuhan membentuk kita. Tangan Tuhan itu sangat-sangat mahir, saudara. Dia ahli. Di dunia ini ada ahli, juru. Juru itu artinya seorang juru itu berarti seorang yang mahir atau pakar, orang istilah sekarang bilang. Misalnya jurumudi berarti mahir mengemudi. Jurusita, wah dia jaksa biasanya itu. Jurusita tukang, kalau sudah menang pengadilan, dia yang pakai orang Ambon juga sih. Di belakang jaksa itu banyak itu orang Ambon sama orang NTT. Jurusita, dia nggak bisa sita sendiri. Ada anak-anak Ambon di kiri kanan, saudara-saudara, untuk sita karena sudah menang kan. Juru apa lagi? Juru ketik, orang yang ahli mengetik. Juru parkir, dia pintar parkir mobil. Tetapi di dunia ini ada banyak juru mudi, juru parkir, juru ketik, juru bicara. Tapi cuma ada satu yang namanya juru selamat. Amin, saudara. Siapa dia? Yesus. Cuma satu yang namanya juru selamat. Dia ahli, dia mahir menyelamatkan saudara dan saya. Ibu-ibu jangan marahin suamimu. Kau ini Tuhan Yesus sudah mau datang, kau tidak pernah berubah. Saudara-saudara, kalau dia balik tanya sama saudara, hebatan mana Tuhan Yesus sama baju hitam, bingung saudara. Sementara film-film dulu bilang apa? Baju hitam bisa berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Ini saudara-saudara, ya itulah. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu sabar saja. Kalau suami masih mencela-mencela dan sebagainya, waktu Tuhan lebih indah dari waktu kita. Amin. Makanya bawa dalam doa. Tiap hari urapan Tuhan turun atas pikiran suami. Perbaiki Tuhan, servis. Dia punya pikiran, jangan tiap hari mau saya melulu. Apa yang kita minta diberi. Amin, saudara. Amin. Sebaliknya suami dalam Tuhan, ini mulut istriku Tuhan, bukan bilang sumpel, bukan. Tuhan perbaiki servis Tuhan. Supaya kalau dia bicara, aku baru setengah meter, dia 10 mil. Udah berkilo-kilometer, stres aku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama izinkan Tuhan memperbaiki hidup kita. Karena kalau kita diperbaiki Tuhan, kita akan menjadi dibetulkan. Hidup kita semakin terarah, semakin jelas. Haleluya, saudara. Jadi kita punya keluarga. Pertama kita dulu yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita.
Baru di situ Roh Kudus mulai memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang kaki gatal, yang tukang jalan, saudara, ini musim corona saja kaki gatal, apalagi kalau nggak musim corona. Wah, lebih parah lagi, saudara-saudara. Bagus juga ini corona. Jadi yang apa namanya, susah dibilangin bertobat nggak bertobat, sekarang waktunya mereka bertobat. Bertobatnya apa? Dia nggak bisa keluar, biar ada duit, mau ditutup, ya kan? Jadi betul-betul yang kaki gatal ini, saudara-saudara, virus corona ada andil membuat mereka bertobat. Mudah-mudahan jangan dia balas dendam setelah selesai ini. Saudara, dari pagi sampai malam nggak kelihatan di rumah, karena apa? Lagi gatal. Makin gatal kakinya, saudara-saudara. Kita berdoa. Kita berdoa supaya Roh Kudus semakin indah dia bekerja di dalam kita. Jadi dia mau pakai kita, karena sudah diperbaiki, ya sudah bisa memperbaiki, mempengaruhi keluarga. Nggak usah banyak ngomong, terlalu maunya seperti mobil itu, mobil kecil di tikungan langsung belok. Ini seperti kontainer, sudah, jangan langsung ditarik setirnya, biar dia ikut tikungan yang ada, biar waktunya Tuhan yang bekerja, saudara. Amin. Yang penting kita responi. Kita bekerja menunggal dengan Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Almarhum Pendeta Yudo ada untuknya lagu hebat. Dia bilang apa? Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Di situ ada saya berkata, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi setelah Roh Kudus pengaruh dia, Roh Kudus perbaiki, baru dia bilang, tapi ku mengerti. Ini yang Tuhan tunggu-tunggu, belajar mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Makanya kita harus berpikir perkara-perkara yang di atas. Mari kita belajar seperti cara Tuhan berpikir. Lihat masalah jangan lihat dengan kacamata kita, tetapi pakai cara Tuhan memandang. Yang besar akan jadi kecil, yang kecil jadi tiada. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Kalau iblis bicara sama kita, dia menggoda kita. Tapi kalau Tuhan bicara, ada kata-kata profetik di sana, ada pesan-pesan Allah, ada rencana Allah, ada isi hati Tuhan, ada sesuatu maksud yang terbaik Tuhan, dia mau terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan bilang rancangan Tuhan itu rancangan damai. Nggak pernah Tuhan punya rancangan kecelakaan terhadap kita. Rancangan Tuhan itu dia mau supaya usaha saudara makin hari makin besar, makin berkembang, makin banyak berkat. Itu rencana Tuhan, bukan seperti orang dapat rapor 7 naik 6. 7 naik 6. 7 harusnya naik 8. Kalau sampai saudara 10 kali dikasih modal 11 kali bangkrut, gulung tikar. Mari kita belajar saudara progres. Saya di rumah sakit kan, kalau ada di rumah sakit jiwa, cuma 10 pasien rumah sakit jiwa. Ternyata 11 dokternya. Saudara, ini berkati Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang diperbaiki Tuhan, yang diservis Tuhan buat begitu rumah. Makanya kan saudara, kita mengenal dengan Bapa. Bapa itu pencipta langit dan bumi. Tapi kita tahu bahwa iblis telah datang ke dalam dunia. Dalam Yesaya pasal 14, dia telah turun ke dunia, dibuang ke bumi ini, dan dia merusak semua rencana Tuhan. Jadi apa yang dibuat Tuhan dirusak. Maka Yesus datang memperbaiki yang rusak. Dia merestorasi yang rusak. Dan setelah sudah direstorasi, di-upgrade, di-service, maka tugas Roh Kudus ini hari Pentakosta, dia turun untuk apa? Untuk merawat, menjaga, untuk memimpin, membawa yang sudah diservis, yang sudah dirawat ini, yang sudah dijadikan ciptaan baru ini, sampai kepada rencana Tuhan yang mulia. Roh Kudus akan bekerja sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi nggak usah takut, saudara. Akan ada masa di mana orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka akan menolak semua atribut pemberian daripada antikris, termasuk angka 66 itu. Dan Alkitab bilang yang tidak mau pakai chip di jidat atau di tangan, tidak bebas berjual beli, membeli dan berjualan nggak bisa. Tetapi saudara-saudara, resikonya kalau kita pakai, nama kita dihapus di buku kehidupan kekal. Berarti Roh Kudus tidak tanggung jawab terhadap kita.
Tapi selama kita menolak, hanya bersandar kepada Yesus dalam pimpinan Roh Kudus, Dia memelihara kita. Tuhan punya cara, Dia kan juru kan, juru selamat. Dia tahu menyelamatkan kita daripada wabah virus corona ini. Dia tahu, saudara-saudara. Puji Tuhan, GBDKI masih nggak ada berita satu pun kena virus corona. Oh, haleluya. Yang mungkin kok Ahwa, kok siapa lagi? Kemarin kita dikasih berkat sama kok Sentiong, Kok Fendi, gitu. Jadi yang corona ini, biarlah kau corona bekerja terus, karena corona ini bikin juga sadar ibu-ibu yang ngajar anak-anak tidak tahan darah tinggi. Kalau di sekolah kan guru-guru ngajar 40 anak, 30 anak satu kelas, sabar dia, saudara. Nggak main-main jitak anak orang, dia sabar mengajar. Sekarang kita ngajar anak kita sendiri, darah Yesus, tiap hari harus minum amlodipin, darah tinggi terus. Cuma ngajar satu anak, saudara-saudara. Aduh, Tuhan tolong. Nah, jadi saudara, biar kiranya virus corona ini mengajak ibu-ibu supaya menyadari bahwa ngajar anak itu nggak gampang. Amin. Karena kalau firman Tuhan yang bicara sudah nggak didengar. Tapi kalau virus corona bicara, dengar. Kaki gatal. Oh, sekarang betah tinggal di rumah. Yang nggak sabar jadi sabar, saudara-saudara ya. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebajikan. Sekali lagi, saudara-saudara, mari kita melihat bahwa hari Pentakosta yang merupakan hari raya terbesar kedua di tarikh Yahudi, karena adanya penuaian gandum secara besar-besaran dan mereka merayakan, itulah yang disebut hari Pentakosta. Tapi bagi kita gereja Tuhan sekarang ini merupakan awal penuaian. Hari Pentakosta itu terjadi, dia turun di kamar loteng Yerusalem. Ada 120 orang di sana bertekun dalam doa. Dan saudara-saudara, terjadi satu hal yang luar biasa. Jadi saya mau katakan sekali lagi, Roh Kudus, Dia datang untuk memperbaiki kehidupan kita. Dia betulkan seperti lagu berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Kalau kita sudah dibentuk seperti bejana, kita akan dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk memperbaiki juga yang lain yang rusak. Keluarga kita, lingkungan kita, bahkan di kantor kita, di tempat bisnis kita, dimanapun kita berada. Jadilah rekan kerja Tuhan yang terus tidak pernah berhenti manunggal dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dia akan pelihara kita. Kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan suatu pujian bagi Allah. Nanti Ibu Gembala yang akan memandu kita untuk berdoa. Ada doa-doa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Kita doakan untuk bangsa dan negara ini. Kita doakan untuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk para medis. Peralatan yang diperlukan di rumah-rumah sakit yang memang spesial menangani COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk gereja Tuhan. Ada guru-guru, sekolah-sekolah Alkitab, penginjil, gembala-gembala. Kita doakan supaya terjadi keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa. Kita berdoa juga secara khusus untuk gereja kita. Amen. Saya percaya setelah COVID-19 ini, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Amen. Ada tuaian besar terjadi. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan
Terima kasih buat Bapak Gembala. Semakin hari urapan Allah memenuhi Bapak Gembala kita. Puji Tuhan. Kita akan meletakkan korban persembahan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanmu lipat dahsyatnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sampai pada detik ini Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh memuji Engkau, menyanjung Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap saat ini jemaat-Mu Tuhan sudah memberikan persembahan Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati dengan limpah kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun Tuhan dan jemaat-Mu bawa pada saat siang ini Tuhan, kami percaya bahkan Engkau akan memberkati, Engkau akan mengganti dan berlipat kali ganda, karena Engkau tidak pernah berhutang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan mungkin juga jemaat-Mu Bapa yang ada di rumah yang memberikan Tuhan persembahan lewat transfer Tuhan, juga memberkati mereka semua Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha jemaat-Mu, memberkati keluarga jemaat-Mu, bahkan sampai Tuhan ada pencarian mereka Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan dengan limpah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Ibu awal Datu Tuhan sudah mengangkat persembahan Bapa. Mari Tuhan juga memberkati hidupnya, memberkati keluarganya Bapa, memberkati anaknya, memberkati pelayanannya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, menjadi doa yang selama ini Tuhan yang akan menjawabnya, Tuhan yang akan memberkati seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat ini Tuhan telah memberkati kami semua. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian doa yang besar. Haleluya.
di pertengahan minggu, bahkan jemaat yang menyaksikan streaming ini, yang mentransfer perpuluhan dari rumah Anda, mari kita mau bersatu di dalam doa. Yang hari ini bawa perpuluhan boleh ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Di hadapan hadirat Allah, kami berdoa untuk perpuluhan milik Tuhan yang dibawa oleh umat-umat Tuhan, baik di tengah minggu lalu, bahkan pada hari ini, yang membawa langsung, yang mentransfer. Kami berdoa biar Tuhan kiranya bukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan atas mereka. Diberkatilah rumah-rumah tangga umat-umat-Mu, diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anak, saudara bersaudara, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaan-Mu hari ini, bahkan sampai hari Maranatha. Tuhan beserta umat-umat-Mu. Tuhan sebagai bukti ketaatan mereka, di mana mereka begitu setia mengingat kebaikan Tuhan, menjadi saksi Tuhan betapa mereka mengasihi Engkau. Apa yang mereka telah kembalikan, yaitu perpuluhan, Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, dan Tuhan yang akan memberi damai dan sukacita-Mu bagi setiap jemaat yang begitu taat dalam hal ini. Bapa, kami percaya Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, yang sedang ikut ibadah bersama-sama, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita arahkan hati kita, arahkan pandangan iman kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan di dalam pimpinan Roh Kudus, menyertai kami semua hari ini, bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Rahmat heran.